Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang barisan dan deret. Untuk materi hari ini, seandainya tidak selesai, pekan depan kita akan melakukan meeting lagi, baru latihan soal. Tapi kalau hari ini selesai, besok untuk pertemuan Jumat kita akan langsung mulai dari latihan soal saja. Untuk tampilan presentasinya apa sudah jelas tampilannya? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke barisan aritmatika. Contohnya ada 2,8, 14, 20 dan seterusnya. Ada 3, 5, 7 dan 9. Kemudian untuk rumus umum, ini yang menggunakan adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 kali B. Untuk rumus mencari beda adalah B itu sama dengan UN dikurangi UN min 1. Nah, dikatakan barisan aritmatika itu jika bedanya untuk setiap suku yang berdekatan itu sama. Nah, ini seperti ini. Ini harus sama nilainya. Jadi berdasarkan ini UN min 1 maksudnya adalah jika U2 maka harus dikurangi dengan U1. Jika dia U10 maka harus dikurangi dengan U9. Nah, di sini itu ada urutan, kita mulai dari U1, U2, kemudian U3, U4 dan seterusnya sampai nanti ketemu yang namanya UN. Jadi UN itu adalah suku yang terakhir. Nah, untuk yang U1 sendiri ini biasanya kita sebut dengan A. Jadi kalau ditanya A atau suku pertama atau U1 itu sama semua. Nah, kemudian berdasarkan rumus mencari beda berarti 8 min 2 hasilnya 6, 14 min 8 juga 6, kemudian 20 min 14 juga 6. Nah, kalau bedanya ini sama semua, sama-sama 6, berarti dia dikatakan sebagai barisan aritmatika. Itu untuk pengertiannya dan beberapa istilah yang ada di barisan aritmatika. Nah, ini untuk rumus sisipan. Jadi rumus sisipan itu ada B aksen. Ya, boleh seperti ini, B aksen U2 min U1, ini sama aja dengan B. Nah, untuk menyisipkan ini biasanya disebut dengan interpolasi. Nah, di sini ada disisipkan K bilangan. Jadi nanti ini adalah sesuatu hal yang akan diketahui untuk K. Jadi untuk mengisi K adalah berapa jumlah bilangan yang akan disisipkan. Jika disisipkan 3, berarti nilai K-nya adalah 3. Itu untuk mencari B aksen. Oke, contoh soalnya begini. Nah, di sini jika di antara dua suku berurutan, nah ada dua suku berurutan, disisipkan dua bilangan. Nah, ini adalah nilai dari K. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah nilai dari K. Jadi kalau menyisipkan dua bilangan, dia termasuk ke dalam K. Nah, di sini kita akan menyisipkan dua bilangan antara bilangan yang berurutan seperti ini. Nah, di sini akan disisipkan 2, di sini juga 2. Nah, dalam barisan aritmatika beda itu harus sama, sehingga untuk mencari beda yang sesuai maka rumusnya harus menggunakan rumus sisipan ini. Oke. Nah, di sini kita untuk mencari beda kita mulai dari yang barisan aritmatika awal. Jadi 7 kita kurangi 1 atau 13 kurangi 7 seperti contoh ini sama saja. Nah, ini B. Nah, kita dapat nilai B-nya adalah 6. Nah, karena B-nya 6 maka kita tinggal masukkan saja. Ini B6, kemudian disisipkan ada 2. 6 dibagi 2 plus 1 adalah 2. Nah, cara pengisiannya ini kan dua bilangan yang akan disisipkan tadi. Nah, jadi 1 kita tambahkan dengan 2. Itu jadi angka 3. Kemudian 3 kita tambahkan dengan 2 juga. Kita dapat 5. Begitu juga 5 itu ditambah dengan 2. Sehingga dapat 7 dan seterusnya sampai nanti ke 19 di suku terakhir. Kita masuk ke contoh soal barisan aritmatika. Nah, model soalnya biasanya kita ditanya suku ke berapa. Nah, kebetulan di sini ditanya adalah suku ke 20. Kita lanjut kembali. Ya, kalau ditanya suku ke-20 sini ada barisan aritmatika dari min 3, min 3, 2 sampai 7 dan seterusnya. Nah, jadi kita tentukan dulu suku pertamanya. Kemudian kita cari bedanya. Nah, kalau sudah dapat untuk A dan B, maka nah di sini B-nya adalah 5. Kemudian A-nya adalah min 3 karena suku pertama. Kalau dimasukkan dalam rumus asal, maka U20 itu sama dengan A tambah 19 dikali B. Hasilnya adalah 92. Untuk contoh soal berikutnya, di sini kita diberikan suatu barisan aritmatika di mana kita tahu nilainya A sampai dengan UN. Ya, di sini dapat nilai A dan nilai UN. Oke. Jika sudah punya A dan nilai UN, di sini yang ditanyakan adalah banyak suku. Berarti kalau banyak suku kita cukup menggunakan rumus UN saja. Nah, untuk UN sendiri rumusnya kita tulis kembali. Kemudian hasil UN-nya itu berapa? Di sini adalah 5 sesuai dengan contoh soal. Nah, di sini tinggal kita kedua ruas dikali dengan angka 3. Sehingga nanti 3-nya ini tidak ada pecahannya. Sedangkan 5 menjadi 15.
karena sama-sama dikali 3. Yang ini juga dikali 3. Kali 3-nya bentuknya seperti ini. Nah, jadi semuanya tidak ada bentuk pecahan, sehingga tinggal sisa 4 ditambah n-1, sehingga nilai n-nya adalah 12. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini ada contoh soal berikutnya lagi. Nah, di contoh soal ini kita diberikan U1, U2 dan U3. Nah, di sini kita diminta mencari nilai X, kemudian mencari barisan. Nah, berarti di sini salah satunya adalah kita cari dulu nilai X-nya. Untuk mendapat nilai X, jika bentuknya semacam ini, kita cukup menggunakan perbandingan rumus beda ini, sehingga U2 min U1, U3 min U2. Dari proses ini nanti kita akan mendapatkan nilai X. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal disubstitusikan saja untuk mencari barisannya. Sehingga ini jika kita masukkan angka 4 dikurangi 1, maka hasilnya 3. 2 kali 4 8, 4 dikali 4 16, kurang 3 jadi 13. Nah, ini disebut dengan barisan yang ditanya tadi di soal yang ini. Nah, contoh soal berikutnya adalah kita diberikan suku secara acak. Ini ada suku kelima, ada suku ke-15. Nah, seperti ini. Kalau ada model semacam ini berarti kita rubah dulu. Ini ada U5, ada U15. Kita ganti U5 menjadi A ditambah 4B, karena 5 kurangi 1 itu 4, sehingga rumusnya adalah A tambah 4B. Untuk U15 sama, jadi A plus 14B. Kalau sudah, tinggal eliminasi, nanti kita dapat nilai B. Kalau sudah eliminasi, tinggal substitusi saja, sehingga nanti nilai A-nya adalah min 3. Oke, sekarang pertanyaannya U20 berapa? Ada yang bisa jawab? Silakan, U20-nya berapa? Tiga lima, Pak. Berapa? 35? Iya. Oke, betul. Jawabannya benar, 35 didapat dari A ditambah 19B. Ya. Jadi B-nya tadi 2, berarti 38. Kemudian A-nya adalah min 3. Jadinya 38 min 3 hasilnya adalah 35. Oke, sudah bagus. Terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada deret aritmatika. Modelnya kalau barisan tadi pakai koma, sedangkan di deret pemisahannya pakai jumlahan. Tapi untuk strukturnya sama saja. Ini dimulai dari U1, U2 sampai dengan di sini ada UN. Kemudian syaratnya juga sama, bedanya harus sama dari setiap suku yang berdekatan seperti ini. Oke, dan nilainya B-nya harus sama, baru disebut dengan deret aritmatika. Nah, untuk rumusnya jangan sampai tertukar. Kalau deret dia pakai S, kalau barisan dia pakai U. Nah, rumusnya ada dua, bisa pakai jika diketahui A dengan B, atau misalkan kalian tahu nilai A dengan UN nya saja, itu bisa kita mencari SN. Jadi untuk cari SN itu ada dua cara, dengan A sama B yang sudah diketahui, atau A dengan suku terakhir saja. Itu bisa untuk mencari deret aritmatika. Kemudian bentuk dari deret ini bisa saja nanti berupa bentuk notasi sigma seperti ini.
Misalnya P sama dengan 0 sampai dengan N. Untuk P saja misalkan. Nah ini berarti kalau diurut jadi 0 tambah 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai dengan N, karena nilai terakhirnya adalah N dari 0. Seperti ini notasi sigma. Nah kalau sudah ketemu notasi sigma begini, sudah diuraikan, baru tinggal dicari ini A nya, kemudian dicari B nya. Nah nanti disesuaikan dengan soal. Kalau ditanya U100 tinggal dimasukkan ke rumusnya U100. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah contoh soalnya itu kalau berupa deret aritmatika biasanya ada keterangan jumlah 100 suku pertama deret. Nah kalau ada keterangan cuma jumlah 100 suku pertama deret, ini kamu pastikan dulu bahwa ini pakai beda. Jadi kamu hitung dulu B nya. Kalau B nya sama berarti pakai rumus yang aritmatika. Seandainya pakai beda ternyata salah, coba pakai modelnya rasio punyanya geometri. Nanti untuk geometri Bapak jelaskan bagaimana cara mencari rasionya. Meskipun mungkin sudah beberapa anak sudah membaca karena kemarin ada latihan soalnya juga. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja. Karena yang ditanya adalah jumlah 100 suku pertama, berarti N-nya diganti dengan 100. Nah, jadi N-nya kita ganti semuanya dengan 100. Karena kita taunya A dengan B, sehingga kita pakai rumus yang pertama. Nah dari penghitungan ini kita dapat nilainya adalah 10.000. Nah kalau tadi kita tidak mengetahui suku terakhir, tapi di contoh ini kita punya suku pertama dan suku terakhir. Biasanya model ini kita disuruh menjumlahkan dari suku pertama sampai suku terakhir, tapi tidak diberitahukan jumlah angkanya ada berapa banyak, apakah ada 7, 5 atau 15, kita nggak tahu. Nah kalau ada model seperti ini, cara yang pertama adalah kamu cari N nya pakai rumus UN. Nah rumus ini untuk mencari nilai dari N. Untuk mencari nilai N kamu menggunakan rumus UN. Nah ini rumusnya kamu masukkan, yang diketahui kamu tulis, ini UN jelas, N nya dibiarkan saja N, maka nanti kita dapat nilai dari N seperti ini. Nah kalau sudah dapat nilai N, baru kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Nah karena kita tahunya suku pertama dan suku terakhir, maka kita bisa pakai ini. Atau misalkan karena juga ada A dengan B, boleh pakai rumus yang pertama, tidak ada masalah, terserah kalian lebih mudah yang mana. Nah ini ada jika suku keempat 1 deret 7, ini yang diketahui apa saja berarti? U apa S nya? Ada yang bisa jawab? Dan S 10 Pak. Oh berapa tadi? U4 dengan S10. Ya. Oke. Yang ditanya S12. Siap, bagus. Nah jadi sini ada U4, betul seperti kata temannya, ada 7, kemudian ada S10, nilainya 145. Nah yang ditanya adalah jumlah 12 suku pertama, berarti ini S12. Oke. Nah cara penghitungannya sama, kita tetap menggunakan bentuk eliminasi dan substitusi. Jadi kita membuatkan dulu rumusnya berupa A plus B seperti ini. Nah, untuk yang S10 juga bisa, nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, ini jadi persamaan 1, yang ini jadi persamaan kedua. Baru kita eliminasi dan substitusi di sini dengan menyamakan mana yang mau dihapus dulu. Nah, kita nanti dapat nilai B kalau hapus A, kemudian substitusinya dapat nilai A. Sisanya dimasukkan ke rumus S12. Oke. Nah, selanjutnya
Nah, di sini ada tali dengan panjang 246 dipotong jadi 12. Kemudian di sini diketahui adalah jumlah 3 potong tali terpendek adalah 21. Tentukan panjang potong tali itu yang terpaling panjang. Oke, yang diketahui apa saja di sini? S3. S3. Oke, apa lagi? N-nya 12, Pak. N-nya 12. Ops. Oke, terus ada S3 nilainya 21. Oke, betul. Kemudian N-nya itu 12. Yang ditanya itu apa? SN, Pak. Yang ditanya SN. SN yakin? Coba dicek lagi dari keterangan yang ada. Ini ada beberapa yang kurang Mas Ian, mungkin bisa dijawab untuk yang lain juga. S3 nya betul, N12 nya juga betul. Tinggal apa yang ditanya, sama ada satu keterangan yang belum ditulis juga. Kira-kira apa? S3, S12 sama dengan 246. Oke. S12 itu 246. Tinggal pertanyaan terakhir. Yang ditanya ini apa? Yang dicari tentang apa dulu? Nyari U kah atau nyari S? Nyari U-nya, Pak. Nyari U. Tadi ada yang jawab UN juga. Cuman itu sudah betul. UN-nya nanti diganti U jadi U berapa berarti? U12. Oke, UN-nya adalah U12 ya. Oke, kalau sudah ketahuan seperti ini maka mudah cara menghitungnya. Jadi sudah benar, panjang 246 ini adalah S12 karena ini total semua talinya. Kemudian N-nya juga 12 dan jumlah 3 potong tali yang terpendek, berarti kalau terpendek dia adalah U1, U2 dan U3. Ini sama dengan S3. Nah, panjang potongan yang terpanjang, yang nama terpanjang berarti benar tadi UN. Nah, karena UN lebih tepatnya yang dicari adalah U12. Oke, sudah bagus, terima kasih. Nah, untuk penghitungannya seperti ini. Ya, jadi di sini tadi yang diketahui adalah S3. Setelah dimasukkan ke rumus ini jadi persamaan 1. Kemudian ada S12. Nah, ini jadi persamaan kedua setelah dimasukkan ke dalam rumus. Nah, kalau sudah tinggal dieliminasi dan substitusi seperti ini. Nah, di sini kita punya nilai B dan nilai A. Kalau sudah punya A dan B, maka tinggal mencari U12 tadi. Sehingga nilainya adalah 37. Gampang ya? Nah, kita sekarang masuk ke barisan geometri. Kalau tadi kita punya beda, untuk di geometri kita punya rasio. Nah, seperti tadi Mbak bilang, kalau ada sebuah barisan hanya keterangan deret, tidak ada keterangan aritmatika atau geometri, berarti yang dicari adalah kamu cari bedanya dulu.
Kalau bedanya ternyata tidak sama, jika bedanya tidak sama, maka kamu cari yang namanya rasio. Nah, rasio ini karena UN dibagi UN-1, berarti kalau U10 berarti dibagi U9. Kalau misalkan U30, U35 deh. Nah, kalau U35 berarti kalau dibagi jadinya dia harus dibagi dengan U34. Atau yang paling sederhana U2 dibagi U1. Nah, seperti ini. Jadi kalau pakai B ternyata tidak sama, kamu cek dengan rasio. Kalau rasionya sama dari 2 ke 4, 8 ke 4, 16 ke 8, 4 bagi 2 ini hasilnya 2, 8 bagi 4 itu juga 2, 16 bagi 8 juga 2. Karena sama berarti dia disebut dengan barisan geometri. Ini. Nah, ini rumus UN umumnya, silakan dihafal. Rumusnya cuma AR pangkat N-1. Nah, di sini yang diperlukan adalah pemahaman rumus-rumus di eksponen. Bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, ini. Jadi kalau diurutkan dari U1 itu jadi A saja, kalau U2 jadi AR, U3 R kuadrat, kalau U4 berarti kalau nanti ditanya U4 berarti dia AR pangkat 3, 4 kurang 1 jadi AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini salah satu contohnya pemahaman teori. Jadi di sini kita lihat ada yang sama rasionya dan ada yang berbeda. Otomatis yang rasionya sama adalah barisan geometri, kalau yang berbeda adalah bukan barisan geometri. Contoh soalnya, nah di sini ada 9, 3, 1 dan 1/3. Caranya sama. Kalau ditanya suku ke-7 dan rumus suku ke N, untuk rumus suku ke-7 kita butuhnya adalah A dan R. Nah, di sini A-nya adalah sini aja langsung. Ini A-nya sudah ada 9. Kemudian R yang kita butuhkan juga sudah ada, yaitu 1/3. Nah, N-nya jelas 7. Maka rumusnya adalah ini, rumus dasarnya. Berarti jadi AR pangkat 6 ini. Jadi AR pangkat 6. 1 dikalikan 1 pangkat 6 kalikan 9 itu 9. 9 dibagi 3 pangkat 6 itu sama dengan 1/3 pangkat 4 sama dengan 1/81. Untuk mencari rumus suku ke N berarti kalian N nya tidak perlu dirubah. Jadi rumus dasar ini cukup dimasukkan A dengan R saja. A nya 9, R nya 1/3, sehingga 1/3 ini kalau dipangkatkan N-1 jadinya 3 pangkat 1 min N. Nah, sehingga nanti 9 kalau dikalikan yang dalam kurung dia jadinya 3 pangkat 3 min N. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Oke, kalau gak ada kita lanjut. Nah, di sini ada permintaan tentang banyaknya suku. Sama seperti materi-materi sebelumnya. Jadi kalau yang ditanya adalah banyak suku, berarti yang digunakan cukup rumus UN saja. Sehingga kita nanti bisa dapat nilai N. Seperti ini caranya. Nah, ini suku rumusnya dari UN kita tulis. Setelah ditulis kita kerjakan.
Nah ini nanti kedua ruas kita kalikan dengan 1/81, dikalikan 1, ini dikalikan 1/81 juga. Tujuannya agar tersisa 1/3 pangkat n-1. Nah dari bilangan ini 81 ini kan 3/4, berarti 3/4 dikali 3/4 jadi 3/8, sehingga 1 otomatis pangkat 8 juga, sehingga bisa tulis 1/3 pangkat n-1 itu sama dengan 1/3 pangkat 8. Nah karena sudah sama-sama 1/3 bilangan pokoknya, maka kita ambil pangkatnya saja yang di atas, sehingga n-1 itu sama dengan 8, maka n nya adalah 9. Contoh yang berikutnya adalah kalau tadi kita pakai beda, di sini kita pakai rasio. Caranya sama untuk mencari nilai x, pakai perbandingan rasionya. Jadi tanya nilai x-nya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah dihitung, ini tinggal dikalikan silang saja. Ini dikalikan silang juga, sehingga nilainya adalah x sama dengan 10. Contoh yang berikutnya, di sini ada suku kedua dan suku keempat. Nah, dalam aritmatika kita tidak pakai eliminasi dan substitusi, tapi menggunakan substitusi semua, sehingga yang pangkatnya terkecil, pangkat rasionya paling kecil, dia menjadi permisalannya, yang nanti akan disubstitusikan langsung ke rumus yang pangkatnya paling besar. Nah, inti ini yang akan disubstitusikan ke sini. Nah, substitusinya karena di sini AR, maka kita buat supaya AR pangkat 3 menjadi ada AR-nya. Nah, karena R pangkat 3 itu bisa dikeluarkan R-nya, sehingga di sini jadinya AR dikali R pangkat 2. Ini kan pangkatnya 1 sama pangkat 2 jadinya pangkat 3. Nah, baru di sini yang AR ini kita ganti menjadi setengah sesuai permisalan di atas. Ini. Nah, ketemu R kuadrat. Nah, kalau ketemu R kuadrat ini, berarti ini tinggal diakarkan saja, sehingga nilainya jadi 1/8. Ya, ini lagi padam listriknya, nanti kalau tiba-tiba mati, kalian bisa bikin screenshot saja mulai dari sekarang, tapi kalau bisa diperlihatkan wajahnya, dibuat screenshotnya saja dari sekarang. Khawatir romnya mati duluan, karena di sini listriknya padam, takut baterai tetap habis. Oke, kita lanjut. Jadi kalau sudah punya R, kalian bisa mensubstitusikannya ke rumus permisalan di awal, sehingga kita dapat nilai A di sini. Nah, kalau sudah dapat nilai A sama R, maka kita bisa mencari di sini suku ke N seperti tadi. Menginputkan A dengan R, jadi nilainya adalah 2/5-3. Kita masuk ke barisan geometri di materi sisipan. Nah, ini rumusnya R aksen. Jadi untuk sisipan dia pakainya aksen. Rumusnya adalah akar pangkat K+1 dari R. Nah, di sini contoh-contohnya. Nah, di sini misalkan yang ditanya adalah 3 bilangan di antara 6 dan 48. Berarti ini jadi U1 6-nya, U2-nya 48. Sehingga K-nya adalah 3 sesuai dengan 3 bilangan di antara ini. Kemudian mencari rasionya adalah 48/6, dapatnya 8. Sehingga R aksennya adalah ini. Kenapa ada 2? Ini untuk mempermudah. Kalau kalian lebih mudah pakai bilangan akar, boleh langsung dikalikan bilangan akar. Kalau kesulitan bisa pakai perkalian bilangan berpangkat. Jadi cukup dikalikan saja. 6 dikalikan ini, kemudian 6 ini hasil perkaliannya nanti dikalikan lagi, hasilnya dikalikan lagi seperti ini, dan seterusnya sampai terisi semua.
Ini yang bilangan pertama, kedua, dan bilangan ketiga. Nah, jadi istilahnya pakai perkalian kalau di geometri. Kalau di aritmatika sisipannya pakai penjumlahan. Untuk deret geometri ini rumus umumnya. Misalkan ini terbalik tidak ada masalah, sama-sama bisa dipakai. Ya, jadi untuk pengerjaannya kalaupun terbalik tidak ada masalah.